Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam forum Al-Talabul ini halaqah pekanan Lapa dan Imah Hongkong. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat dan berusaha beristiqomah untuk melaksanakan kajian ini. Kita bersilaturahim dan menambah ilmu, saling mengingatkan dan menguatkan dan memotivasi dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan meridhai apa yang kita niatkan dan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, alim ulama dan seluruh umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir Bang Girgis. Wah, ini berarti sudah mendarat ini. Ini di Indonesia apa di Hongkong nih? Lagi di Sydney, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Udah di Sydney aja. Tadi subuh sama tadi subuh sama saya, tadi sebelah saya subuh. Udah di Sydney aja. Bentar nih, suara saya kok nggak terdengar ya? Ini rupanya headset saya yang salah setting. Pak Bambang juga sehat-sehat, Pak Bambang? Alhamdulillah, Pak Adi. Sehat, Pak Adi. Alhamdulillah. Dream come true nih siapa? Dream come true nih. Pak Dirman bukan? Silakan memperkenalkan diri, Dream. Dream come true. Itu Pak Fajar ya? Udah lama nih nggak ketemu Pak Fajar ya? Kalau Pak Fajar itu dia host. Hostnya? Host di ini host. Ya? Ada pertemuan yang lain ya? Namanya host. Oh, namanya belum bisa ganti soalnya. Jadi terus saja host. Selalu jadi host. Iya, Pak Nasir, sehat-sehat Pak Nasir ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Baik, malam hari ini Mas Andri juga bergabung, alhamdulillah, dari jauh, paling jauh. Kita lanjutkan malam hari ini. Kita masih melanjutkan seri membahas dan mendalami sifat-sifat sholat Nabi, dan yang lalu kita sudah sampai pada kita belum sampai takbiratul ihram kayaknya Ustaz ya. Belum. Masih baru berdiri duduk sama apa kemarin ya, saya coba cari. Sebelum saya mencari halaman terakhirnya, silakan kepada kita buka dulu majelis taklim malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah ini dapat memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah wa niyatan sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tim kantor sudah menyampaikan chatnya. Nanti akan menyimak. Silakan Ustaz untuk memulai kajian ini. Ya. Pada. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini atas nikmat karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama menimba ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah 'alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Di antara orang yang paling besar azabnya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi Allah tidak memberikan kebaikan atau manfaat dari ilmu yang dia. Ketika kita tidak mengetahui, maka kewajiban kita belajar. Setelah kita belajar, maka ada kewajiban terus. Kewajibannya adalah kita mengamalkan semampu yang bisa kita amalkan, karena kita nggak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Artinya kita ini manusia biasa, penuh dengan kekurangan, maka tidak bisa kita sesempurna Nabi dalam mengamalkan ajaran Islam ini. Maka Rasulullah sudah tahu, wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Rasulullah, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, jadi ada garis bawah semampu kalian, karena Rasulullah tahu kemampuan kita tidak seperti beliau. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, beribadalah kepada Allah semampumu, karena Allah tidak pernah bosan untuk memberi pahala sampai kalian bosan. Artinya kalau sepanjang malam kita sholat, Allah tidak bosan ngasih pahala. Allah juga tidak akan kehabisan pahala. Tapi jadinya kita yang bosan. Nanti kalau kita bosan kan repot, akhirnya nggak mau sholat lagi gitu ya. Ngaji juga begitu. Ngaji satu hari semuanya berapa juz, ya, digenjot. Tapi kemudian habis itu sebulan 2 bulan nggak ngaji sama sekali, kan? Atau bahkan bosan, ini repot. Jadi yang nggak boleh ini repot jadi orang baik, ini yang repot. Kalau bosan jadi orang nggak baik, ya ini harus. Tapi kalau bosan jadi orang baik ini kan, nah, ini repot. Maka Rasulullah SAW mengajak kita untuk ya semampu kita konsisten. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Rasulullah, sebaik-baik amalan adalah yang konsisten walaupun sedikit. Nah, itu diantara cara mengatur keimanan kita, atau cara mengatur tadi ya semangat kita dalam beribadah itu ya semampunya. Nggak usah terlalu ngoyo, tapi juga jangan mengikuti rasa malas ya. Karena orang nggak boleh ngoyo, akhirnya malas kan? Nggak boleh. Nah, akhirnya malas. Jadi alasan gitu. Sebenarnya dia masih bisa salat qobliyah ba'diyah. Nggak perlu semangat-semangat. Akhirnya nggak salat gitu. Alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk mengkaji pembahasan tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kita pernah melihat Nabi tidak? Tidak pernah melihat Nabi. Terus Rasulullah mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, melihat ini maksudnya adalah mengetahui. Karena di antara salah satu wasilah ya, cara kita mengetahui sesuatu adalah dengan melihat. Kalau di zaman sahabat, betul perintah ini untuk sahabat. Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui saya salat, melihat saya salat. Tapi untuk kita, maka maksud melihat ini adalah mengetahui. Karena pengetahuan kita ini sampai kepada kita melalui indera. Salah satu indera itu adalah penglihatan. Ya. Nah, maka kita sekarang nggak melihat Rasulullah lagi. Maka yang kita lakukan adalah mengetahui tata cara Rasulullah SAW.
Bagaimana caranya mengetahui? Ya, melalui bacaan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir kita kemarin berbicara, seingat saya, tentang perkara-perkara yang berpotensi membatalkan sholat. Ya, yaitu ada anjing hitam, keledai, dan perempuan. Di sini diartikan sebagai berpotensi untuk menghilangkan sholat, maksudnya menghilangkan kekhusyuan sholat. Yang dengan hilangnya kekhusyuan sholat, maka hilang hakikat dari sholat kita, kan? Atau bahkan bisa jadi hilang batal sholat kita. Orang seumumnya ketika sholat terganggu dengan adanya anjing yang lewat, kan? Akhirnya dia membatalkan sholatnya, kan begitu. Bukan berarti otomatis batal gitu. Tapi ketika sholat kemudian ada anjing lewat langsung batal. Nah, maksudnya potensi. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika sholat pernah Aisyah berbaring di hadapan Nabi SAW dan Rasulullah sholatnya diteruskan, berarti kan tidak batal. Ya. Sementara hadis yang kemarin kita baca ada 3 hal yang membatalkan sholat, salah satunya adalah perempuan. Sementara Nabi sholat dan di hadapannya ada Aisyah. Nah, ini maksudnya adalah berpotensi membatalkan sholat. Karena hal-hal tadi itu bisa jadi mengganggu konsentrasi seseorang, kekhusyuan seseorang, sehingga dengan kekhusyuan yang terganggu atau konsentrasi yang terganggu, seseorang bisa membatalkan sholat atau mengurangi esensi sholat. Kita sekarang insya Allah Pak Adi masuk ke halaman 178. Nah, ini ada pembahasan tentang sholat menghadap kuburan. Ya. Saya akan baca mungkin dari saya, nanti seperti biasa kita akan baca secara bergiliran. Nanti ini pemancing saja, jadi buku yang kita baca ini untuk mancing diskusi. Nah, nanti antum ada hal-hal yang mau ditambahkan, silahkan. Mau ditanyakan, silahkan. Mau disanggah juga, silahkan. Ya, kita santai saja nih kajiannya. Justru lebih baik lebih bagus kalau kita saling diskusi. Ya. Oke. Halaman sudah kena Pak Adi? Ya. Salat menghadap kubur. Kana sallallahu alaihi wasallam wa kana, dan Nabi beliau ya. Sallallahu alaihi wasallam yanha 'anis salati tujahal qabri fayaqulu la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengerjakan salat menghadap kubur. Beliau bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan juga jangan kalian salat menghadapnya. Nah, ini juga pembahasan yang mungkin ya kalau nggak dipahami dengan benar, kita akan menemukan kontradiksi dari amalan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin. Contoh ketika kita di Masjid Nabawi, ya kan, di situ ada kuburan Nabi SAW, dan banyak orang yang mencari tempat justru di dekat situ untuk sholat, dan di depannya ada kuburan gitu, maksudnya ada makam itu tadi. Dan bahkan di Masjidil Haram sendiri, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya kuburannya Nabi Ismail itu ada di Hijr Ismail situ. Ya, itu juga kuburannya, artinya beliau itu dikuburkan di situ, dan juga Siti Hajar ibunya juga dikubur di situ. Berarti kita selama ini sholat kan akan menghadap kuburan, artinya menghadap tempat seorang meninggal. Nah, maka yang dimaksud dengan larangan sholat menghadap kuburan adalah sholat langsung ke arah kuburan dengan maksud memuliakan atau mengkultuskan, ya kan? Atau memuja atau bahkan menyembah. Gitu ya. Salat yang dimaksud di sini adalah salat yang biasa, salat yang terdiri dari ruku dan sujud. Nah, kalau salat jenazah itu tidak masalah, karena Rasulullah pernah ada seorang perempuan yang dia biasanya membersihkan masjid. Kemudian suatu hari Rasulullah nggak menemukan dia. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana perempuan yang biasanya bersihkan masjid ini? Para sahabat mengatakan, sudah meninggal Rasulullah. Dalam riwayat yang dikatakan dia meninggalnya di malam hari, sehingga para sahabat itu takut mengganggu Rasulullah istirahat.
sehingga langsung mereka yang urus jenazahnya ya, langsung dikubur gitu. Nah, besoknya ketika Rasulullah nyari tidak nemu, sehingga bertanya dan dikatakan bahwasanya orang ini sudah meninggal dan sudah dikubur. Akhirnya kemudian Rasulullah minta ditunjukkan kuburannya dan Rasulullah datang ke kuburannya dan Rasulullah mensolati jenazah. Ya kan? Nah, kenapa boleh? Karena sholat ini tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya. Maka yang dimaksud jangan sholat ini adalah sholat yang biasa normal kita lakukan, yang terdiri dari ruku dan sujud. Kalau sholat jenazah tidak masalah. Maka boleh bagi seseorang yang seumpamanya antum ya kehilangan kawan atau sekeluarga ya meninggal. Kemudian ketika kita ke tempat tersebut ternyata orangnya sudah dikubur. Apalagi antum di luar negeri ya, mungkin kalau keluarga kita meninggal ya untuk kita sampai ke tempat itu ya butuh waktu kan, harus nyari tiket lah, booking dan sebagainya. Nah, kadang-kadang jenazah ini nggak sempat nunggu kita, ya harus disegerakan kan. Nah, akhirnya ketika kita sampai di rumah sudah dikubur. Gimana ya sudah, kita datang ke kuburannya, kita sholat ya, jenazah untuk orang yang meninggal tersebut. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud lain dari larangan sholat menghadap ke kuburan ini adalah tadi. Jadi yang kuburan yang benar-benar itu kuburan, kemudian nggak ada pembatas sama sekali antara dia dan kuburan itu. Ya. Kalau ada pembatasnya maka tidak masalah. Karena di sebagian tempat, bahkan di Timur Tengah itu banyak sekali ya, masjid itu yang ada kuburannya. Tetapi kuburan itu tidak bersatu dengan tempat kita sholat. Kadang di samping kanannya, atau kadang di samping kirinya, atau kadang di belakangnya, atau kadang di depannya, tetapi terpisah, atau ada sekat yang membatasi. Kami dulu di Al-Azhar itu, di depan Masjid Al-Azhar ada namanya Masjid Imam Husain. Masjid Husain, ya, menurut ya pendapat orang-orang Mesir, kepalanya Imam Husain itu ya, dikubur di situ dari Karbala itu beliau ya, sedemikian rupa diperlakukan itu kan. Kemudian kepalanya itu dibawa kemudian dikubur di Mesir ya. Tapi ada sebagian riwayat yang lain katanya di Turki, katanya di Irak dan sebagainya. Ala kulli hal orang-orang Mesir meyakini bahwasanya kepalanya Imam Husain ada di situ. Nah, itu ada masjid namanya Masjid Husain. Nah, di situ ya ada kuburannya Imam Husain. Nah, orang sholat juga di situ. Dan kuburan itu bukan pas di depan imam, tetapi agak nyamping ke imam. Artinya ketika kita sholat itu ada di hadapan kita, gitu ya. Tetapi dia tersekat, artinya bukan los gitu, tapi dia sudah tersekat, tertutup oleh pembatas, gitu ya. Dan itu wallahu alam banyak ulama kan di Mesir dan tidak ada yang mempermasalahkan gitu. Dan juga di banyak tempat juga begitu. Nah, setelah saya baca-baca beberapa referensi, ternyata para ulama mengatakan begitu. Jadi di antara penafsiran ini adalah kuburan yang langsung atau kita langsung sholat di kuburan yang benar-benar kuburan. Nah, tempat dikuburkannya orang itu terlihat di situ. Ya. Tapi kalau ada pembatasnya atau di sisi kanan dan di sisi kiri, maka itu tidak masalah. Di Indonesia sendiri mungkin ada beberapa juga ya seperti Masjid Ampel kalau tidak salah, Sunan Ampel yang di Ustaz, di desa-desa itu banyak kan sekitar masjid itu banyak tempat kuburan depannya. Nah, termasuk seperti itu, apalagi kuburan itu terpisah ya. Artinya kuburan kemudian disekat oleh jalan, kemudian masjid kemudian disekat jalan atau kuburan, atau masjid ya, kuburan samping kanan kiri. Tempat saya sekarang ini, ya kan, masjid tempat saya ini samping kuburan, disekat oleh jalan, depannya kuburan, depannya masjid lah, artinya di arah kiblatnya masjid itu kuburan begitu. Kalau itu nggak ada yang permasalahkan. Ya seperti baki juga kan, itu kan agak ke sana gitu. Artinya kalau menghadap ya berarti kita menghadapi kuburan. Tapi kan ada sekatnya malah sekat jalan atau sekat jarak yang agak jauh, maka tidak masalah. Nah, yang dipermasalahkan kalau langsung. Nah, kalau ada sekat, walaupun itu tembok, ya, sebagian besar ulama mengatakan itu tidak dipermasalahkan. Kalau di kanan kiri malah tidak ada masalah sama sekali. Artinya seumpamanya nih ya, masjid itu ada kuburan di samping kanannya, walaupun itu masuk di dalam bangunan masjid, tapi dia tidak difungsikan
untuk sholat. Nah, sholatnya itu di aula besar semuanya kan. Kemudian ada ruangan tertentu yang itu mungkin kuburan itu. Maka itu tidak sah. Ini berdasarkan referensi yang berapa yang saya baca. Ala kulli hal, hadis ini kalau nggak dipahami dengan baik, bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman sehingga ada sebagian kelompok kaum muslimin. Nah, ya mungkin antum juga membaca bagaimana ISIS ketika menguasai suatu daerah, itu kan, itu masjid-masjid yang ada kuburannya itu dibongkar semua, kemudian dihancurkan. Termasuk di Suriah terakhir itu yang saya baca, kuburannya Imam Nawawi kalau saya tidak salah, itu sampai itu dibongkar ya, ketika ISIS menguasai suatu daerah itu kan ya. Nah, itu. Padahal kadang-kadang ya masjidnya itu bukan di hadapan kita salat gitu, kadang di samping kanannya, walaupun tetap di dalam komplek masjid atau di dalam bangunan masjid itu ya. Ini diantara larangan, maksud dari larangan itu. Karena kalau seumpamanya kita artikan secara itu tadi latar tadi, maka itu tadi ya bagaimana sholat kita di Masjid Nabawi ya? Sementara di hadapan kita ya makamnya Rasulullah SAW dengan dua sahabat mulia itu, dan juga ya di Masjidil Haram sendiri tadi itu ada makamnya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Wallahu a'lam. Itu ya. Jadi ketika kita mendapati ada masjid seumpamanya yang di kanan kirinya atau mungkin ada kuburan itu bukan kuburan dalam artian tadi ya komplek yang berbeda, tapi ada kuburan, biasanya kan kuburan tokoh atau ulama begitu ya. Jadi kuburan wali-wali Songo biasa gitu ya. Masjid itu mungkin ada di samping kanan atau samping kiri ada masjid. Maka Allah alam, saya harap kita nggak perlu merasa kayak gak serg gitu. Karena ya sudah, nggak apa-apa, kita nggak menyembah dia. Kita juga kita sholat, apalagi kalau tadi ya, kan kuburannya itu di samping kanan atau samping kiri dari tempat kita sholat. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin dilanjut tadi atau ada yang ke Ka'bah ya. Nah, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid itu maksudnya tempat sujud, ya, bukan masjid dalam arti bangunan. Masjid itu secara bahasa artinya tempat sujud. Maka Rasulullah mengatakan, "Waju'ilat liyal arbu masjidan wa tuhuran wa tahuran." Dan dijadikan olehku bumi ini masjid dan suci. Maksudnya suci bisa untuk bersuci, untuk tayamum. Masjid artinya bumi ini masjid. Nah, kita selama ini berpikiran masjid berarti bangunan begitu ya. Masjid itu maksudnya tempat sujud. Nah, orang-orang Yahudi dulu itu ya sujud benar-benar di atas kuburannya para nabi mereka gitu ya. Jadi bukan maksudnya dalam artian menjadikan kuburan nabi itu dibangun masjid gitu udah. Tapi menjadikan kubur-kubur nabi sebagai tempat sujud. Nah, itu kata masjid ya. Kalau ini di halaman 180 ini dia diterjemahkan sebagai masjid. Maka yang terpikir di pikiran kita kalau masjid itu kan berarti bangunan ya kan. Oh, berarti nggak boleh kalau semuanya ada kuburan kemudian dibangun masjid sebenarnya kan. Karena dianggap tadi enggak, maksudnya masjid di sini adalah tempat sujud karena mereka sujud itu di atas kuburan para nabi. Nah, kalau kita lihat ya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Nabi itu kan dulu ya kan rumah beliau. Kemudian perluasan Masjid Nabawi berarti kan membangun masjid di atas kuburan istilahnya kayak begitu. Maka dan para ulama tabi'in, Allah alam, sependek bacaan saya, para ulama tabi'in itu semuanya membolehkan, tidak ada yang permasalahkan ketika ada keinginan untuk memperluas Masjid Nabawi itu, kemudian memasukkan area komplek kuburan Nabi Muhammad tadi itu bagian dari masjid. Karena sebelumnya itu kan di rumah kan, jadi kuburan Nabi SAW itu di rumah Aisyah, tapi rumah itu memang menempel ke masjid. Tapi ya seiring berjalannya waktu, perluasan, sekarang sudah masuk bagian dalam masjid. Allah. Tapi kalau kayak kuburan yang di Gunung Kawi kayak itu memang sudah jelas-jelas syirik ya. Yang mana itu Pak? Di Gunung Kawi udah pernah nggak? Pernah.
Di situ ada ya itu kan. Memang niatnya datang ke sana itu untuk ziarah kubur, sholat di Di kuburan tempat kuburannya. ziarah itu ada tempat untuk sholat juga. Terus jadi itu Allah udah alam, kalau menurut saya lebih baik dihindari ya kalau semuanya ya kayak kuburan gitu ya, kemudian kita sholat kayak niatnya itu. kuburan-kuburan wali seperti itu ya. Itu biasanya kan masjidnya ada, cuman mungkin di sampingnya atau kanan kirinya itu kan dibuat apa namanya ruangan atau disekat khusus untuk kuburan kan. Ya sudah kita sholat di masjidnya. Tapi kalau untuk sholat di ya tadi ya di komplek itu ya Allah alam lebih baik nggak usah lah. Kalau saya yang dekat dengan saya itu Sunan Bonang. Kalau rumah saya di Lamongan ya Sunan Bonang di Tuban. Sama itu juga. Jadi ada kuburannya Sunan Bonang itu ya orang ziarah ramai gitu. Nah, masjidnya tetapi ya kuburannya itu ya di sampingnya atau di sebelahnya. Jadi orang dari masjid itu untuk ke kuburan itu agak jalan ya. Sunan Derajat jika ada. Makin Sunan Derajat ya. Dekat ke tempat saya lah kalau di Jawa. Itu juga gitu. Ya kalau sholatnya di masjid itu ya enggak. Tapi kalau sampai ya di kuburannya tadi, kalau hanya sekedar ziarah, tapi kalau sampai sholat ya kan ada tempat yang lain daripada tadi ya sudah nyerempet gitu. nyerempet ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut Ustaz. Silakan. Tentang pakaian sewaktu sholat lanjutannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengenakan pakaian yang beliau miliki sewaktu hendak menuju sholat. Beliau sama sekali tidak mengkhususkan sebuah pakaian untuk dikenakan dalam sholat kecuali pada sholat Jumat. Sebagaimana akan disebutkan nanti. Terkadang beliau sambil sholat sambil mengenakan pakaian al-hullah berwarna merah. Al-hullah adalah pakaian setelan. Bagian bawahnya berupa sarung dan bagian atas berupa arida. Ya, Rida. Jadi mantel jubah. Pakai dal, rida. Arida. Bukan do ya. Nah. Beliau memerintahkan untuk mengenakan kedua jenis pakaian ini. Beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan sholat, hendaklah memakai sarung dan memakai arido. Ini memerintahkan atau menganjurkan? Ya. Kemarin sempat kita singgung kan, perintah Rasulullah itu hukumnya apa? Jadi sampai beliau melarang seseorang mengerjakan sholat hanya mengenakan celana dan tidak memakai arido. Rida. Itu ada tuh bahasa Arabnya rida. Oh iya, pakai rida. Ya Ustaz. Ya. Yaitu diantara pakaian ya, artinya itu salah satu syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Tapi bukan hanya menutup aurat, dalam salat juga kita perlu memperhatikan kesopanan. Karena kalau untuk sahnya ya tutup aurat aja kan, antum pakai celana boxer besar, nutup lutut, nutup pusar kan udah selesai. Artinya secara aurat tertutup. Tapi Rasulullah akan mengajarkan bukan hanya masalah menutup aurat, tapi juga perlu memperhatikan kesopanan dalam berpakaian. Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai orang-orang yang beriman, ambillah zina itu perhiasan. Bukan hanya sekedar menutup aurat, tetapi pakaian yang bisa jadikan perhiasan inda kulli masjidin. Setiap kamu mau sholat. Ya. Masjid ini, tadi, masjid itu bisa berarti tempat sholat, bisa berarti waktu sholat. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada sorof ya. Sorof itu ada nama tempat, ada nama waktu. Ya. Sajadah yasjudu sajadan wa masjadan fa huwa sajidun wa dzaka masjidun usjud al-tasjud. Masjadun atau masjidun misjadun. Ya, maka masjid itu bisa jadi tempat sujud. Bisa juga berarti waktu sujud. Artinya waktu sholat. Ambillah pakaian perhiasan terbaikmu ketika kamu mau sholat. Ya, gitu ya. Nah di sini Rasulullah mencontohkan di antara pakaian yang tadi Rasulullah berbaju merah. Sebagian mengatakan baju merah ini enggak merah 100%.
Kata Ibnu Qayyim, merahnya ya ornamennya merah. Gitu. Marun kali ya. Wallahu a'lam. Nah, ada sebagian mengatakan kan list-listnya merah gitu. Kalau yang berwarna-warni itu waktu kemarin ke sana itu di orang-orang Afrika itu. Ada yang pakai baju warna pink, ada yang orange. Wah, ngedreng. Iya, orang Afrika itu kayak kostum bolanya Unik, itu ya. kan justru malah warna-warnanya nih. Boleh saya bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Jerman. Iya, Pak Adi, mohon maaf. Ada dua, Pak Ustadz. Yang pertama tadi Silakan, Pak. hubungan dengan pakaian ya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram sudah menjadi identik ya untuk imam memakai warna hitam dengan strip emas. Ya. Terus itu yang pertama. Apakah memang kapan atau ada asal usulnya kenapa baju itu jadi seolah identik saat imam memakai, jadi memakai baju itu apakah ada artinya juga? Terus yang kedua untuk sholat Jumat, tongkat mulai dari kapan ini ada tongkat dan sebenarnya apa makna dari tongkat ini sendiri? Ya, Pas gimana tadi? Agak-agak ini tadi Pak Dirman apa? Ya, baju waktu Jumatan. Khutbah Jumat. Imamnya. Khutbah Jumat. Baju yang dipakai oleh imam untuk yang itu kayaknya. Yang tongkat tadi apa? Tadi Pak. Iya. Saya dengar tongkat-tongkat aja gitu. Kalau tongkat itu kan kalau yang khutbah itu Jumat terutama ya. Ada simbol tongkat di beberapa masjid ya gitu. Itu sebenarnya ada apa dengan tongkat ini sendiri? Iya, oke. Yang pertama tentang pakaian ya. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dibilang ya itu penyeragaman aja mungkin ya Allah alam. Kalau kayak di Mesir itu antum tahu jubah Azhar gitu ya. Itu kalau ulama itu jubahnya begitu terkenal dengan jubah Azhar, dia jubah kayak jas gitu tapi terusan panjang. Kemudian pecinya peci merah putih, merah sininya putih dalamnya begitu. Nah, kalau di Mesir itu biasanya imam pakainya itu. Nah kalau di Saudi mungkin untuk penyeragaman saja. Wallahu alam, dia kan jubah begitu ya. Gitu. Maka biasanya ada kalau ada perkumpulan ulama gitu ya, ulama internasional, ketahuan oh ini dari Mesir, ini dari Saudi, oh ini nanti dari Maroko. Maroko itu kan biasanya ada kupluknya nih, apa jubahnya dia itu ada kupluknya apa namanya nih, ada kepalanya tuh ya. Nah itu biasanya disebut jubah Maroko gitu. Nah, kemudian yang lain ya, Allah alam, mungkin saya tidak tahu juga, mungkin itu untuk penyeragaman saja ya. Tapi ini untuk ya atau dinambahin pengen nambahin yang itu itu kan sama dengan rida itu sebenarnya Ustaz. Jadi itu masuk ke urf. Jadi ketika Rasulullah SAW itu memang pengaruh pakaian adalah dari Yaman. Jadi jubah yang dipakai Rasulullah, jubahnya warna merah itu dihadiahkan ketika ada orang yang datang dari Yaman. Dan memang waktu itu kiblatnya atau bukan kiblat istilah apa namanya, kiblatnya orang-orang Madinah atau orang Muslim saat itu, orang Arab saat itu adalah pakaiannya seperti orang Yaman. Jadi jubah rida itu jadi jatuhnya urf. Kalau di Indonesia batik ya batik gitu. Jadi nggak harus memakai. Sekarang Imam Masjid Nawawi, Imam Masjid Nawawi, Imam Masjid ini kan nggak ada yang pakai rida itu lagi sekarang. Wujudnya udah diganti dengan lebih jubah. Jubah itu kan jubahnya Saudi itu, jubahnya Ibn Saud itu, bukan budayanya Ibn Saud, bukan budayanya ini. Jadi masuknya ke urf, jadi dia mubah jadinya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Didi. Ada yang lain mungkin yang bisa nambahkan? Kalau menurut saya tadi ya, mungkin ya tadi sama mungkin dengan Pak Didi itu masalah ada setempat ya atau penyeragaman saja. Karena mungkin Saudi ya punya apa namanya identitas yang pakainya seperti itu sehingga seperti itu. Untuk listnya ya wallahu alam. Sama kayak di Brunei, saya itu di Brunei itu kan identik kalau raja itu ya
emas gitu. Jadi kalau ada acara-acara apa tuh nggak boleh dia pakai ornamen yang keemas-kemasan. Kalau acara kerajaan baru dia semuanya ornamen keemasan. Ya mungkin begitulah. Wallahu a'lam. Untuk masalah tongkat, memang Rasulullah SAW diriwayatkan beliau ketika khutbah itu memakai tongkat. Nah, Rasulullah memakai tongkat fungsinya untuk apa? Yang pertama fungsinya untuk menahan tubuh, karena dengan kita memegang tongkat kan tubuh kita bisa lebih kokoh gitu. Kemudian selain itu katanya juga dengan memegang tongkat ya, lebih terasa kelihatan berwibawa gitu. Nah, apakah memakai tongkatnya Rasulullah itu kemudian menjadi sunnah yang harus diikuti, atau gitu ya, atau karena keadaan tadi ingin bertopang saja? Artinya ketika itu memang sunnah yang harus diikuti, berarti keadaannya bagaimanapun tetap harus bertongkat. Tapi kalau seumpamanya maksud tongkatnya tadi adalah menopang tubuh, maka kalau seumpamanya ada hal lain yang bisa menopang tubuh, atau orang bisa dengan berdiri dengan sempurna tanpa menopang tubuh, ya nggak masalah untuk tidak pakai tongkat. Ala kulli hal itu perbedaan pendapat ulama, dan Rasulullah pernah memakai tongkat. Gitu. Sementara masalahnya sekarang itu adalah kebanyakan kita ini, mohon maaf kalau Rasulullah ini kan khutbah gak baca teks gitu. Sehingga ketika memegang tongkat itu benar-benar megang tongkat dan ngomong gitu. Sementara sekarang ini banyak orang yang justru tongkat itu bersandar kepada dia gitu. Iya kan? Jadi karena dua tangannya nih megang kertas. Jadi dua tangannya megang kertas, dia cuma megang ketika naik ke atas mimbar aja. Naik bawa tongkat. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tongkat nyandar ke dia. Kemudian megang teks gitu. Wallahu alam tadi ya, makanya kalau seumpamanya mengikuti Rasul pun sudah tidak mengikuti karena tongkat itu nggak lagi dipegang. Yang pertama. Yang kedua, kalau maksudnya adalah untuk bertumpu kepada tongkat, dia juga nggak bertumpu kepada tongkat. Justru tongkat itu bertumpu kepada dia gitu. Nah, kalau menurut saya sih wallahu alam, memegang tongkat nggak memegang tongkat bukan bagian dari rukun khutbah, bukan bagian yang prinsip dari khutbah. Cuman tadi yang saya lihat itu ya agak aneh aja gitu ya, ketika kita memegang tongkat tapi tongkat itu justru nyandar ke tubuh kita karena gitu, karena dua tangan kita megang teks gitu. Maka menurut saya silahkan pakai tongkat, tapi usahakan khutbah tanpa teks. Kalau orang khutbah tanpa teks itu kan ya di antara kelebihannya bisa melihat audiens, bisa seakan-akan ada interaksi ya. Tapi kalau baca teks itu kayak ya, makanya banyak jamaah kita yang tidur itu ya karena kayak nggak ada interaksi gitu loh. Ya khotibnya baca teks aja kan nggak pernah ngelihat jamaah. Terus tadi tongkatnya bersandar gitu. Jadi apa namanya? Maka ada fikih maqasidi namanya. Fikih tujuan penggunaannya tadi itu nggak kena sama sekali, ya kan? Kalau dianggap sunnah memegang tongkat, dia tidak memegang tongkat. Ini pertama. Yang kedua, kalau dianggap sebagai bertumpu, ya dia tidak bertumpu, sehingga seakan-akan jadi seremonial saja megang tongkat. Kemudian, tapi kalau semuanya tetap memegang tongkat dengan baca teks sih masih memungkinkan ya, tetap dengan memegang tongkat, kemudian teksnya juga dibaca dengan salah satu tangannya. Begitu mungkin. Maaf Pak Ustadz, boleh tanya? Ya. Silakan Mbak. Durasi baginda Nabi kalau khutbah Jumat kira-kira berapa lama Pak Ustadz? Untuk berapa lamanya, Allahu a'lam untuk berapa lamanya. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu khutbah cuma baca Quran. Maka kalau saya tidak salah, Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah itu hafal surat Shad karena sering mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya Nabi itu sering membaca itu ketika khutbah. Nah surat Shad coba antum baca. Kita cek surat Shad. Jadi tidak hafal berapa ayatnya ya, kita coba. Jadi biar kita lihat gitu kira-kira berapa menit. Ya. Surat Shad gitu ya. Surat Shad ada 88 ayat. Kira-kira antum 88 ayat. Kalau semuanya satu halaman itu anggaplah 5 ayat.
ya kan? Satu halaman anggap 5 ayat, berarti ada sekitar berapa halaman? 10 sampai ya anggaplah 8 ayat, 8 halaman lah ya. Anggap 8 ya, betul. Kok 8, 10 itu baru 50. Berarti ada sekitar anggap 15 halaman semuanya ya. Plus 15 halaman. Nah, Ya mungkin itu tongkatnya kira-kira kalau kita baca berapa lama? Dan Rasulullah membacanya secara tartil. tongkatnya untuk penyeimbangan gitu, Pak Ustadz. Mungkin ya. Ya, artinya kadang-kadang memang di antara sunnahnya itu kalau sholat Jumat itu khutbahnya pendek, bacanya panjang, kan gitu ya. Rasulullah kadang membaca surat ya yang banyak diamalkan itu kan cuman yang 2 itu, Sabihis sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Rasulullah itu pernah baca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, kemudian surat Al-Qalam kalau saya tidak salah. Itu agak panjang. Jadi salat Jumatnya itu kadang-kadang ya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau khutbah agak panjang di kita nggak ikut sunnah tuh, karena khutbahnya harusnya pendek, sholatnya panjang. Jadi berarti kita khutbahnya anggaplah kita baca Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Mungkin 10 menit. Berarti khutbahnya kalau lebih pendek nggak sampai 10 menit. Kan gitu. Padahal Rasulullah saja khutbahnya itu baca surat Shad. Dan Rasulullah bacaannya tartil. Sehingga sesuatu yang ya panjang itu agak kelas panjang karena dilakukan dengan perlahan. Mungkin itu Pak Nasir ya. Ya wajar aja, normal-normal. Kalau di Arab tuh sekarang bisa hampir 1 jam. Kayak di Mesir itu khutbahnya 1 jam. Ya untuk balancing nih. Untuk balance saja supaya dia confident lah. Ada yang dipegang. Siapa tahu kalau kelamaan baca ayatnya kan dia juga gamang ya, ada tongkat jadi bisa balance. Nah, betul. Ya tadilah salah satunya ya fungsinya untuk menopang badan, kemudian untuk tadi kewibawaan ya. Dia istilahnya kayak TNI itu kan. Dia kan bawa tongkat kecil. Itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Kayak gak ada fungsinya kan. Jenderal-jenderal TNI itu. Tapi kan dengan bawa itu kayak ada wibawanya gitu. Tapi sebenarnya buat mukul orang juga ada sakit silakan. Itu tongkat komando namanya Ustaz. Tongkat komando ya. Artinya kan ada wibawa Pak ya, ketika bawa itu tuh kerasa. Dalam militer. Dalam militer. Kalau di zaman Rasulullah kayak bendera. Nah mungkin khotib dengan ada tongkat tadi kan ya mungkin kelihatan lebih gagah gitu. Cuman tadi di beberapa masjid itu tongkat itu udah dibuat permanen. Gitu, nggak bisa diambil. Nggak bisa dicabut, udah di semen di bawahnya, jadi tinggal dipegang aja. Wallah alam, kalau pendapat pribadi saya, dia tidak masuk bagian dari sesuatu yang urgent dalam khutbah ya. Artinya boleh pakai, silakan. Tidak pakai juga ada masalah. Karena sebagian sekarang ada mimbar itu yang mimbarnya depannya orang bisa bertumpu dengan 2 tangan. Justru kalau pakai itu agak kayak ada unsur ngenyeknya dikit. Kan kalau dulu kalau maksudnya kata Ustaz itu kan dia dipakai untuk sandaran. Ya kalau sekarang malah tongkatnya yang nyandar ke dia gitu kan kayak. Ya wallahu a'lam. Oke, itu Pak Sudirman. Bercanda. Ya, terima kasih Ustaz Supron. Lanjut Ustaz. Oke, silakan Pak Adi. Mas Andri kali mau nanya, kasihan. Gimana ini? Oh bukan, sorry bukan. Belum ada pertanyaan. Tadi sampai mana ya? Itu banyak keterangan tambahannya di footnote. Oh tadi lanjutan dari penjelasan mengenai hakikat rida.
Yang beliau maksudkan adalah seseorang kan tadi di atasnya itu beliau melarang seseorang mengerjakan sholat hanya menggunakan celana dan tidak memakai rida. Ini ada di halaman ini Pak 184. Nah, mungkin bisa kita baca sebentar. Kemarin kan kita sempat menyinggung tentang masalah sutroh ya, masalah pembatas. Yang Rasulullah itu sampai menahan hewan. Sampai Rasulullah itu ke depan supaya hewan itu lewat belakang. Kemudian Rasulullah sampai menyekek iblis gitu ya. Nah, di sini ternyata ada satu hadis lain ya, di halaman 184. Kharaja Rasulullah fi hullatin hamra mushmiran. Rasulullah keluar sambil bergegas untuk mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Fasalla ilal atarah. Ya. Kemudian Rasulullah sholat mengimami 2 rakaat dengan menghadap ke arah tongkat kecil sebagai sutra. Dan saya melihat para sahabat dan hewan-hewan melintas di depan tongkat. Baina yadail. Di depan tongkat ini maksudnya di depan tongkat setelah tongkat atau di depan tongkat antara dia dengan Rasulullah gitu. Di Kira-kira yang depannya. terlintas kan. Kalau itu pakai baina, baru di antaranya. Ini kan di depannya. Ini baina yadai. Baina ditulis ya. Ada di. Iya, berarti di antaranya. Nah, maka saya pernah menemukan satu hadis lagi, wallahu alam, di buku ini atau di buku mana? Rasulullah Mana pernah sholat. bainanya Ustaz? Kok saya nggak kelihatan ya? Halaman 184 ada yang bahasa Arabnya. Ya murruna baina yadai al-atir. Oh iya, baina yadai ya. Nah, saya pernah membaca, tapi Allah alam saya agak lupa di mana. Rasulullah juga pernah membiarkan ada hewan-hewan itu berjalan gitu ketika beliau sholat itu. Bahkan katanya, tentang yang membatalkan sholat kemarin. Tentang ada Rasulullah itu sholat, kemudian ada anjing lewat itu dibiarkan oleh beliau. Kalau tidak salah di buku ini di bagian. Nah dari seperti ini kadang-kadang itulah ya mungkin yang membuat kita agak muskil itu kan. Kadang-kadang ada hadis yang A, kemudian ada hadis B yang berbeda dengan hadis yang A. Kajian yang agak rumit dalam ilmu hadis disebut mukhtalaful hadis. Hadis-hadis yang seakan-akan bertolak belakang. Nah untuk memahami itu memang rumit betul. Kadang-kadang ulama itu ada yang tawakuf. Tawakuf itu ya angkat tangan gitu maksudnya. Sudahlah kita nggak bisa memahaminya. Ada nih coba di halaman 171 ya. Mungkin di halaman 171 untuk ini aja lah supaya kita tadi ya untuk pengayaan ini aja pengayaan maklumat. Beliau berkata, adapun hadis Al-Fadl bin Abbas dia berkata, zara Rasulullah Abbasan fi badiyatin lana walana kulaibatun wa himaratun tur'a fasalla nabiyul asra wa huma baina yadayhi falam yusjara walam yuakhkhara. Rasulullah sewaktu mengunjungi Abbas ini paman beliau, di peternakan kami di gurun, yang mana kami mempunyai anjing kulaibah itu anjing kecil, dan keledai yang sedang digembalakan. Lalu Nabi mengerjakan sholat asar, padahal kedua hewan tersebut berada di hadapan beliau, namun beliau tidak menghalaunya dan tidak pula mengusirnya. Nah, ini kan juga bertolak belakang dengan hadis sebelumnya mengatakan sholat itu batal dengan keledai, kemudian anjing hitam dan perempuan. Ini kan bertolak. Sehingga ya tadi itu, ya kerjaan ulama lah mencoba untuk sebisa mungkin mensinkronkan, disinkronkan. Namanya al-jam'u. Jadi kalau ada dua hadis akan bertolak belakang, tapi masih bisa disinkronkan, oke disinkronkan. Kalau tidak memungkinkan disinkronkan, maka ada istilahnya tarjih. Ya, dikuatkan satu dengan yang lainnya. Ini lebih kuat, maka ini yang diambil. Ada istilah kemudian ketiga naskh mansukh. Mungkin yang pertama ini boleh, yang kedua diharamkan. Jadi ada periode tertentu yang ini dibolehkan, kemudian diharapkan. Namanya naskh mansukh. Nah, tahapan yang keempat kalau tidak bisa sama sekali tadi itu, maka ulama kemudian tawakuf ya. Wallahu a'lam itu.
Itu menunjukkan bahwasanya istilahnya ilmu kita ini terbatas. Dalam Al-Quran sendiri kan yang tentang ayat-ayat mutasyabihat gitu kan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa ulul albab warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kemudian ujungnya ulul albab ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi bagi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, rasikh itu artinya merasuk gitu ya, orang yang benar-benar menguasai ilmu, mereka mengatakan kullun min indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ulama-ulama juga mencoba untuk kenapa sih Al-Qur'an ini? Kan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, masa ada yang enggak bisa dipahami sih? Al-Qur'an itu petunjuk. Masa petunjuk itu ada yang enggak bisa dipahami? Alif lam mim apa artinya? Ada yang tahu. Nah, maka para ulama mengatakan, ya benar. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Tapi untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah, sehingga pengetahuannya tidak meliputi semuanya, maka dibuat ya, ada ayat-ayat tertentu yang nggak bisa dipahami manusia. Untuk menunjukkan bahwasanya kita ini terbatas pengetahuan kita. Nah mungkin juga begitu. Ada hadis-hadis yang tadi nggak bisa kita sinkronkan sama sekali, sehingga ya para ulama mengatakan, wallahu a'lam. Atau wallahu a'lam bis-shawab. Tadi ya kullun min indi rabbina, semua dari Allah. Tahu artinya kita tidak tahu artinya, semua dari Allah. Allahu a'lam. Itu ya kalau kita mendapatkan hadis-hadis yang seakan-akan bertolak belakang, ya perlu kita memahami. Sama satu lagi hikmahnya Ustadz. Ya gimana? Hikmahnya itu bagaimana kita menyikapi perbedaan supaya tidak berpecah belah. Iya. Ya kan? Kalau ada perbedaan itu kan kita cenderung berpecah belah. Betul. Beda kunut nggak kunut bangun masjid satu lagi. Ya betul Pak. Ya itulah kita nih kadang-kadang. Ada di sini banyak juga. Kira baru 10 meter dari masjid baru. Kadang-kadang pengurusnya berantem kan. Akhirnya ngambek satu. Ingin banget di masjid lagi. Sekarang juga lagi banyak juga tuh di daerah saya di Pekanbaru sana tuh keluarga terpecah tuh karena satu sholatnya celananya diangkat, satu nggak diangkat tuh musuh-musuhan. Satu jenggotan, satu nggak jenggotan. Jadi kalau ibu-ibunya datang ke masjid nggak pakai nikab, dipelototin sama amar masjidnya. Ya akhirnya ini. Ya. Oke, Pak Adi. MC. Melanjutkan hadis yang tadi. Ya. Kembali ke laptop. Kembali. Adalah seseorang yang mampu memakai arido dan tidak melakukannya. Seperti sabda beliau, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, hendaknya dia memakai 2 lembar pakaian. Karena lebih pantas dia berhias di hadapan Allah apabila dia tidak mempunyai 2 lembar. Titik ya. Karena lebih pantas dia berhias di hadapan Allah. Apabila dia tidak mempunyai 2 lembar pakaian, hendaknya dia memakai sarung ketika sholat. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian menyilangkan pakaiannya ketika sholat seperti yang dilakukan kaum Yahudi. Apa itu? Ya. Yang taruh di pundak itulah. Kayak baju ihram gitu? Oh iya. Yahudi waktu itu. Apabila menjalankan sholat menggunakan sebuah pakaian, dia mengikatkannya di bagian pinggangnya dan jangan menghilangkannya dengan Nah, bagaimana kalau sekarang kita sholat langsung pakai jubah tuh terusan sekali kain kan? Kalau saya melihatnya itu ke uruf lagi. Kenapa dilarang doa? Karena uruf untuk menunjukkan Jumat itu berbeda, maka Rasulullah memakai pakaian kebesarannya. Kalau kita sekarang nih ya pakaian kebesaran kita ya batik kayak safari kayak gitu. Tidak pakai kaos dan singlet ke sholat Jumat.
Ya, betul, betul. Pakai jeans bolong, pakai jeans lagi ke Jumatan, jeans yang bolong-bolong di bawah Akhirnya lututnya. jinnya ikut salat. Jinnya masih Islam, masuk surga nanti. Iya, iya. Ya ini tadi ya, jadi masuk kesopanan. Kesopanan Ya, Rasulullah mengajarkan agar bukan hanya sebatas menutup aurat, tapi juga kesopanan. Sehingga pakai tadi. Nah ini perintahnya bukan perintah wajib, ya, jadi hanya anjuran saja. Hendaklah kalian memakai 2 lembar. Gitu. Maksudnya supaya lebih terjaga auratnya. Kalau 1 lembar mungkin bisa jadi agak transparan atau mudah tersingkap dan lain sebagainya. ini jubah Sam sekarang. Gimana tuh jubah Syam? Itu yang di layar. Beliau menggunakan jubah Sam. Menggunakan jubah Samsiah. Ya, Iya. jubah mahal itu. Syam dari Dari Syam. daerah Berarti. Syam. Ya, Dengan baju yang jubah dari sempit. Syria. Kalau tadi kan ada yang dari Yaman. Berarti body fit ya. Dengan baju yang sempit berarti body fit. Berarti apa itu? Slim fit ya? Sempit ya. Biar kelihatan ototnya. Maju. Wallah Ya, ini alam ya. masih Kalau seputar kalau berkaitan pakaian. dengan pakaian seperti ini, maka dia bukan bagian dari itu ya, bukan bagian dari inti ibadah. Dia cuman ya tadi lengkap. Maka ya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Maka kita pakai sarung. Ada sekarang yang bermasalahkan, oh tuh lihat tuh hadisnya Rasul nyuruh pakai sarung. Sementara sebagian orang sekarang, mohon maaf banyak yang pakai celananya yang cingkrang-cingkrang itu biasanya jarang pakai sarung mereka. Nah itu kadang-kadang disalahin sama orang-orang NU kan. Ini kan ada orang NU sama orang Salafi. Ini biasanya kan agak-agak suka berantem gitu ya. Kadang-kadang kan orang NU disalahin ini kan, gak sunnah. Oh dia dapat hadis ini, ente tidak sunnah salat pakai celana, Rasulullah nyuruh pakai sarung. Itu yang lebih sunnah orang itu. Berarti lebih sunnah yang pondokan nih. Makanya. Kalau orang Salafi ini kan jarang pakai sarung. Pasti mereka disebut sirwal tuh kan. Cuma Padahal sarungnya Rasulullah itu nggak lingkar loh. makanya Kalau sarungnya NU lingkar. Beda. Sarungnya Rasulullah itu kan kain yang panjang diputer. melingkar Kemudian, juga kali puter. enggak, tapi kan dia nggak nyatu, nggak putus gitu. Atau Selembar sekarang kain nggak disatuin. pakai sarung celana kan. Celana tapi depannya ada kain depan jadi kayak sarung. Kan aneh-aneh. Allah alam ala kulli hal ya Dan masalah gitu bahan pakaian dipakai Rasulullah buatan sana, sekarang buatannya made in China, jadi nggak sunnah juga itu. malah ateis ya. Malah ada. Susah kalau kayak gitu. Nah ini nih yang menunjukkan Rasulullah juga agak sempit ya. Ketika beliau hendak berwudu, beliau bermaksud mengeluarkan tangannya dari balik lengan bajunya karena sempit. Beliau mengeluarkan tangan beliau di bawah baju beliau. Gimana ini kira-kira gambaran? Melepasin tangannya dilepasin terus. Nah. Karena mungkin di sini ya mungkin terlalu sempit ya, nggak bisa ya. Sehingga gimana tapi nggak bisa keluar. Dilepas. Ya dilepas ya berarti ya. Dimasukkan begitu. Berarti slim fit ini juga sunnah Rasul. Jadi Slim fit di lengan saja lah ya, saat bukan di badan. Bukan di celana. Itu sering dipakai ibu-ibu tuh mindset tuh. Jangan ngomongin sama Pak Bambang bisa pakai slim fit dia besok tuh. Sarung lagi nih Ustaz. Dan di balik jubah beliau mengenakan gamis dan sarung. Udah jubah masih ada gamis. Gamis tuh baju koko ya. Gamis itu kayak baju jilbab tuh, jilbab ya. Tapi masih ada jubah lagi ya. Ya jubah kan berarti kayak tadi itu, yang kayak yang dibilang Pak Sudirman tadi deh. Apa tuh yang orang Saudi. Kalau sini kan semua imam-imam. Makanya biasanya kalau kayak orang Saudi itu ada kayak daleman, jubah putih yang polos begitu. Kemudian kayak, nah itu jubah yang kayak kalau kita kayak jas gitu kan. Nah, kemudian ya di dalamnya juga ada sarungnya. Kalau orang Mesir itu dia kan agak tebal, jubahnya agak tebal.
Makanya ketika jalan itu nggak kelihatan. Kalau orang-orang Teluk ini biasanya kalau jalan tuh kelihatan ngecap gitu ya, apalagi kalau kena angin. Karena dia juga terusan satu gitu. Kayak Dubai, gitu kan biasanya pemimpin-pemimpinnya itu kan. Jadi jubah terusan langsung. Tapi kalau Mesir ya kayak jas tapi tebal. Nah di dalamannya itu juga jubah. Dalamannya jubah tipis putihan begitu. Nah, terus luarannya jubah kayak jas gitu ya. Nah itu biasanya dia kalau dia juga pakai celana atau pakai sarung untuk bawahnya, kemudian jubah yang terusan, kemudian jas. Ya, itu biasanya Syahzar itu kan gitu pakainya, ya tebal gitu. Wallahu a'lam. Kayaknya perlu minta bantuan Mas Andi. Andi, dibantu baca Mas Andi. Oh, siap. Dari mana Pak Adi? Dari sini. Dari Rasulullah terkadang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat mengenakan kain hadrami yang diselempangkan di kedua pundaknya dan tidak mengenakan pakaian luas lainnya. Beliau juga sholat hanya mengenakan sebuah kain yang beliau lilitkan secara bersilang. Kemudian beliau selempangkan pada kedua pundaknya. Burdah ini apa burdah? Burdah ini disebut burdah. Ya. Burdah ini ya kayak itu apa? Yang ini apa nih? Apa sih? Shal ya? Shal apa? Burdah Pak. Kayak biasanya orang nutup kepala ini. Kerudung ya. Ya, kayak kerudung begitu. Kayak Mufti Meng. Ya, itu Pak gitu. Itu burdah. Takut itu ya, kayak takut itu. Nah, maka Rasulullah kalau kena angin terbang gitu. Rasulullah pernah ngasih burdahnya kepada Hasan bin Thabit karena dia ini penyair. Terus Rasulullah kagum dengan syairnya, kemudian dikasih burdah. Nah itu kemudian katanya sih diwariskan, nggak tahu sekarang di mana burdah. Jadi kayak apa ya itu ya kain itu untuk menutup kepala. Kadang diselempangkan, kadang juga kalau yang kayak habaib itu kan dia berarti kan diikat dijadikan sebagai imamah gitu ya. Itu kan kainnya kain burdah. Kain itu namanya burdah, kadang dibiarkan atau dililit jadi imamah atau jadi topi. Wallahu a'lam. Ini adalah ya, saat kali beliau sholat menggunakan kain kitri yang beliau selempangkan di kedua bahunya. Pakaian Fitri itu sebenarnya Bahrain. Ya kotor. Tadi ada dari Yaman, dari Syam, dari kotor. Nah, jadi daerah-daerah yang agak ke timur dari Hijaz ya. Karena di Jazirah Arab itu kan ada Hijaz, nanti ada Najd. Nah, Najd itu daerah timur, kemudian ada disebut dengan kotor, kemudian ada Bahrain. Bahrain itu bukan Bahrain sekarang. Kalau sekarang itu memang Bahrain itu, tapi Bahrain dulu itu agak luas kalau saya tidak salah. Nah, cuman sekarang negara Bahrain itu ya gitu. Nah, ada juga kotori sebenarnya, bukan fitri, kotori. Nah, ini Al-Azhar mengatakan di pesisir daerah sekarang. Bahrain ada daerah yang bernama kotor di bawahnya ya. Ya mungkin sekarang ya, Abu Dhabi. Bukan Abu Dhabi. Bukan. Artinya ini Rasulullah berarti pakaiannya ini ya, pakaiannya branded semua ya. Impor semua gitu. Pakaiannya impor. Ya, kan dari Syam ada dari Yaman. Berbagai jenis pakaian yang digunakan Rasulullah artinya bukan menjadi sebuah sunnah gitu ya, artinya kan variasi ini kan tidak harus ini harus itu. Yang penting adalah sesuai dengan budaya ini sopan atau pantas gitu ya, pantas digunakan ketika menghadap Allah kan. Intinya kesana kan.
Betul, betul. Bukan berarti pakai sarung itu jadi sebuah sunnah, bukan berarti pakai kotarin juga sunnah, karena harus pakai. Tapi karena itu artinya ganti-ganti Rasulullah banyak juga pakaian koleksinya ya. Hikmahnya ke sana kali Ustaz ya. Ya, hikmahnya sih tadi ya, bahwasanya ketika kita sholat, kita memperhatikan kesopanan dari pakaian kita, juga keindahan dari pakaian kita, gitu ya. Walaupun kalau untuk sekedar ke apa namanya, ya sahnya ya sudah, yang penting kan menutup aurat. Gitu. Tapi selain menutup, maka di sini untuk perintah-perintah Rasulullah dalam masalah pakaian ini ya, hukumnya tadi anjuran saja sesuai dengan keadaan, anjuran ya, bukan karena perintah itu tidak semuanya haram, ya anjuran saja. Nah ini jangan sekali-kali, ini berarti ya ini juga bukan ya anjuran untuk tidak dilakukan gitu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat hanya dengan mengenakan selembar kain dan di bawahnya tidak diselempakan kain tersebut, kan berarti nggak boleh pakai satu kain ya kan. Tapi maksudnya ya anjuran tadi untuk lebih menutup atau lebih sopan. Ini mungkin untuk ahli sufa kali. Bisa jadi mungkin. Kan ahli waktu itu kan Rasulullah karena ahli sufa banyak yang ini sholat pakai cuma satu potong kain. Pas buku atau sujud kan kelihatan sebagian auratnya. Kemudian ditegur sama Rasulullah jangan pakai yang satu lembar, pakai 2 lembar. Jadi lebih ini. Jadi sunnahnya 2 sebenarnya. Berarti kesantunan menutup aurat. Yang kedua itu pakailah pakaian the best-nya kamu gitu. The best yang kita miliki gitu. Makanya Rasulullah pakai baju Yaman, baju ini gitu. Karena itu yang masuk itu yang dari sini itu kan yang bagus-bagus. Jadi sunnahnya itu Pak Adi, sunnahnya pakailah pakaian terbaikmu gitulah. Bukan pakai baju rida, bukan pakai baju ini itunya. Kontekstual, jadi bukan teks tapi konteks. Hampir jatuh. Mas nanti coba yang bacaan. Nanti yang mengubah seorang masih mute. Lanjut. Oh ya. Ya. Seseorang berkata kepada beliau, bolehkah seseorang di antara kami mengerjakan sholat hanya dengan mengenakan selembar kain? Beliau bersabda, apakah kalian semua mempunyai 2 lembar kain? Ya, mungkin kalau saya usul Pak, kita agak skip aja ya, karena masalah pakaian ini kayak ada terlalu ini ya. Artinya tadi banyak hadis ya berkutat pada itu. Coba di halaman langsung kita ke Takbiratul Ihram, ada di halaman 221. Adalah di halaman 221. Takbiratul Ihram. Nah, biar kita masuk langsung. Dari kemarin muter-muter terus belum masuk sholatnya. Niat belum? Niat tes aja. Ada nggak hadis di situ tentang niat? Ada di halaman berapa, Pak? 219. 219. Sorry, 220. Oh ya, 219. Ya, mungkin dari situlah. Karena tentang pakaian, ya itulah intinya tadi ya. Sampaikan Pak Didi juga. Insya Allah kita nggak banyak ini, nggak banyak hal yang perlu diketahui ya tentang pakaian. Ya, Mas Andri, lanjut di sini Mas Andri.
Oke, siap. Niat dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niatnya, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Artinya ini hadis umum namanya. Kalau cari hadis khusus, ya enggak ada ya. Ketika kamu sholat maka niatlah. Ketika kamu puasa maka niat. Tapi satu hadis ini mencakup semua amalan. Sesungguhnya setiap amalan itu berarti kan semua amalan. Maka dalam mazhab Syafi'i itu semua amalan inilah ibadah dengan niatnya. Nanti Imam Abu Hanifah beda lagi. Ada wajib, ada fardu ya. Tapi ya yang populer di kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan setiap amalan itu tergantung pada niat. Nah, inilah dalilnya. Jadi kenapa sholat kita harus niat? Niat itu apa? Niat itu adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Sengaja. Jadi kita sengaja. Kan ada orang kan melakukan sesuatu nggak sengaja. Atau nggak ada kehadiran keinginan gitu. Tiba-tiba dia sholat, tapi sholat apa tadi kan repot. Nah, makanya di situ ada footnote-nya kan. Makna niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang hendak mengerjakan sholat, menghadirkan niat di dalam hati, pikiran dia perihal sholat yang hendak dia kerjakan. Tata caranya misalnya yang sholat zuhur, yang fardu dan lain sebagainya. Bagaimana tentang melafalkan niat? Melafalkan niat sunnah. Bagi yang mengatakan itu dianjurkan pun dia tidak mewajibkan. Hanya sekedar sunnah saja. Ada sebagian yang tidak perlu melafalkan niat. Ala kulli hal, tidak melafalkan niat tidak membatalkan sholat. Sholat dianggap tetap sah. Yang tidak sah itu kalau tidak ada niat gitu ya. Karena niat itu sebenarnya dalam hati. Lafal itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Maka kalau seumpamanya nggak pakai usoli atau nggak pakai, insya Allah masih tetap sah. Yang penting keinginan dalam hati itu kita sengaja. Oh, kita sengaja sholat zuhur. Oh, sengaja kita sholat maghrib gitu ya. Kesengajaan dalam hati itulah yang sebenarnya niat. Bagi yang melafalkan merasa dengan itu lebih yakin, ya monggo silahkan. Tapi nggak usah terlalu berlebihan. Karena sebagian yang berlebihan dengan melafalkan niat itu sehingga kadang diulang-ulang sampai imam itu sudah waladhdallin, dia masih usolli kan. Nah, ini kadang-kadang was-was setan juga ikut masuk. Sehingga kita kehilangan fadilah. Karena fadilah kita sebagai makmum itu ketika imam takbir, kita langsung takbir. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka ini berarti langsung, nggak perlu jeda lama. Nah, kadang tadi ya, karena kita melafalkan niat tadi, ya, sehingga kadang kurang rasa khusyuk, kurang rasa sempurna, diulang-ulang, imam sudah waladhdallin, amin, dia masih usolli ya. Ini sudah masuk was-was setan. Sama dengan wudhu juga. Kadang-kadang wudhu ini kan, ngerasa masih kering aja, sudah benar-benar di basuh, ngerasa masih kering, akhirnya ketinggalan sholat juga. Ya, imam sudah mulai atau jamaah sudah berjalan, nah dia masih wudhu karena menyempurnakan. Maka ada seorang datang kepada Ibnul Jauzi bertanya, wahai Ibnul Jauzi, saya ini ngerasa was-was terus, sampai-sampai kadang-kadang saya wudhu itu nyebur sungai karena ngerasa masih ada yang kering. Apa yang harus saya lakukan? Kata dia, ente harus diterapi karena ente ini gila. Kok gila lah, orang udah nyebur masa masih ngerasa kering gitu ya. Nah, itu sudah masuk was-was setan. Maka tetap melafalkan, silakan, tidak masalah ya. Yang penting jangan sampai ribut tadi kata Pak Didi ya, apalagi keluarga berantem. Tetapi tadi harus kita perhatikan jangan sampai masuk was-was setan sehingga kita kehilangan fadilah berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, Oke. kita masuk ke Takbiratul Ihram. Sampai yang membaca. Ya. Siapa yang baca tadi? Saja ya, Rasulullah memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Sudah ya, sudah dibaca ya. Nah, di sini ada keterangan footnote ini dari Syekh Albani. Nah, kita perlu pahami ya, sikap Syekh Albani ini, beliau agak keras ya. Sehingga di sini dia menyalahkan orang yang melafalkan. Saya berniat mendirikan ya,
Hadis ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum takbiratul ihram. Misalnya beliau tidak melafalkan niat, tidak seperti yang diucapkan oleh banyak orang. Saya berniat mendirikan sholat karena Allah Ta'ala dan seterusnya. Telah ma'ruf dilakukan. Yang mana kesemuanya itu adalah perbuatan yang bid'ah. Nah, ini yang repotnya. Ya, kita harus garis bawahi ya. Jadi nggak semua dari sini harus kita terima. Hal seperti kemarin, apa kemarin Pak Adi? Ya, tasbih apa? Belum Yang belum ada. Enggak, sebelumnya ada yang di apa namanya? Dibid'ahkan juga tentang mihrab. Oh ya, tentang mihrab ya kan? Tentang mihrab ya. Bid'ah ya. Termasuk ini juga. Nah, mohon maaf kawan-kawan nih, kadang-kadang baca buku ini dibaca sendiri, tidak diskusi seperti kita, sehingga ya serampangan. Oh ya, ini akhirnya kemudian membid'ahkan kawan yang berbeda pendapat. Nah, karena itu sudah diamalkan oleh banyak ulama. Tidak mungkin dong kita membid'ahkan banyak sekali ulama. Dan dalam mazhab Syafi'i memang disunahkan, walaupun tidak wajib tadi saya sampaikan ya. Tidak ada yang mengatakan melafalkan niat itu wajib. Karena maksudnya adalah untuk menekankan dalam hati. Walaupun Rasulullah tidak mengucapkan, apakah kemudian tidak boleh? Boleh saja, karena itu bukan bagian dari itu ya. Itu kan di luar sholat sebenarnya. Jadi orang melafalkan usolli itu kan sudah itu di luar sholat, itu belum masuk bagian dari sholat. Kapan dia mau mulai sholat? Allahu Akbar, itu mulai sholatnya. Ya kan? Usolli itu belum masuk sholat. Maka orang kalau sebelum masuk sholat boleh ngapain aja. Antum sebelum sholat Allahu Akbar ya kan? Ya, bro mau ngapain bro? Allahu Akbar kan? Ya, berarti antum bilang bro ini kan? Belum masuk bagian dari sholat. Gitu. Nah, begitu juga lafalnya tuh usolli itu belum bagian dari sholat. Maka nggak bisa dikatakan bid'ah. Kecuali setelah takbiratul ihram Allahu Akbar usolli fardhu itu kan berarti sudah menambah suatu perkataan di dalam sholat. Sementara lafal yang diucapkan seorang itu dia sebelum sholat. Karena di sini ya, takbiratul ihram itulah pembuka sholat. Kira-kira orang niat usolli itu setelah takbir apa sebelum takbir? Kan sebelum takbir. Berarti belum masuk sholat. Maka sebelum orang sholat ya terserah dia mau ngomong apa. Istilahnya begitu ya. Ya bukan menambah apa. Nah, Syalbani ini termasuk agak kaku masalah ini. Sehingga tadi dia beliau mengatakan bid'ah. Nah, ini ya kawan-kawan kita yang kadang-kadang terpengaruh itu serampangan mengatakan bid'ah. Oke. Nah, bahkan dikatakan di sini ya. Ini juga sebentar Pak Adi, mungkin agak atas tadi. Ya, para ulama sepakat hal itu tidak ada sandarannya dari as-sunnah. Ya kan? Ini sepakat ini kan yang agak repot. Jadi seakan-akan ulama sepakat kalau itu bid'ah. Gitu. Padahal kan tidak ada ulama tidak sepakat. Nah, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah memang betul. Tapi apakah sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah otomatis bid'ah? Apalagi tadi ya di luar salat, bukan masuk bagian dari salat. Nah, sehingga salaman juga kan. Karena salaman kan yang bid'ah juga karena sahabat tidak pernah. Itu kan sudah selesai salat. Kalau selesai salat main HP juga ada masalah. Salat main HP. Karena selesai salat langsung berangkat. Ya kan udah selesai salam. Mau salaman kayak mau kan begitu sih ya. Nah, maka di sini nggak bisa dikatakan bid'ah karena dia sudah di luar amalan ibadah salat. Oke. Jadi boleh salaman Ustaz. Gimana? Jadi boleh salaman setelah salat. Boleh selama tidak disuruh protokol kesehatan. Kalau sekarang kan harus prokes katanya. Yang tidak boleh itu salaman ketika salat tadi. Oh ya. Kalau sebelum boleh juga ya, sebelum boleh. Makanya kadang-kadang kan sebelum sholat kan kita datang semuanya kan, ngelihat belum mulai sholat salam kanan kiri. Nah itu tidak masalah ya. Tidak ada yang mengatakan ya nggak ada yang aneh. Tapi setelah sholat, gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran malah mengatakan faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat langsung berangkat gitu. Kalau dalam hal ini kan berarti zikir setelah sholat itu nggak dianjurkan. Iya kalau kita baca yang ayat di surat Al-Jumu'ah itu kan, fa idza qudiyatis shalatu fantashir itu perintah.
Dan apabila selesai maka menyebarlah di muka bumi. Wah, udah enggak usah zikir, langsung berangkat. Sementara Rasulullah kadang-kadang setelah salat masih zikir dulu, istighfar dulu. Ya. Itu surat Jumat itu aturan umumnya. Praktek lapangannya kan Rasulullah yang kasih contoh. Ya. Artinya tadi ya ada pengkhususan. Pengkhususan itu maksudnya gitu. Makna itu yang umum kadang-kadang dikhususkan oleh amalan Rasulullah SAW. Antara Nah, teks sama apakah konteks. semua amalan Rasulullah itu harus kita contoh? Apakah semua amalan Rasulullah itu harus kita contoh? Nah, gitu. Dan apakah sesuatu yang nggak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh? Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus digarisbawahi. Tidak semua amalan Rasulullah harus kita contoh. Tidak semua ya, saya bilang. Bukan berarti kita nggak boleh menyentuh semua. Artinya nggak semua amalan Rasulullah itu harus kita contoh. Karena ada amalan Rasulullah itu yang ya kadang khusus untuk beliau, kadang ini sunnah, kadang ini anjuran. Ya kan? Rasulullah itu pernah memerintahkan sholat witir sebelum tidur. Tapi Rasulullah sholat witirnya di akhir sholat malam. Rasulullah pernah mengatakan, ij'alu akhir sholatikum fil laili witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian witir. Tapi Rasulullah pernah sholat 2 rakaat setelah witir. Gitu. Itu ada di kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Qayyim. Disebutkan di situ Rasulullah itu sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Padahal Rasulullah mengatakan, jadikan sholat witir kalian itu sholat penutup malam. Ya, Rasulullah sholat witir kemudian sholat 2 rakaat itu sebelum subuh ya, artinya belum masuk subuh. Kalau sudah masuk subuh berarti kan sholat qabliyah subuh. Nah, ini Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya tidak apa-apa kok orang sholat witir kemudian setelah itu sholat genap. Maka bagi sebagian kita, seumpamanya memang takut tidak bangun malam, sholat witir sebelum tidur, maka boleh. Setelah nanti bangun dia sholat lagi. Ya, tapi tidak witir, sholat genap. Gitu. Jadi Rasulullah mencontohkan itu seakan-akan menunjukkan boleh. Walaupun saya ngomong A, tapi saya mencontohkan kebalikannya, menunjukkan kebolehan. Karena kita singgung juga tentang kencing berdirinya Rasulullah. Pernah mencontohkan. Itu untuk menunjukkan kebolehan. Ya, jadi kadang-kadang Rasulullah bilang A, kemudian dilakukan B, ingin mengajarkan bahwasanya yang saya sampaikan ini bukan wajib, tapi sunnah. Kalau mau yang lain ya silakan. Nah, di sini juga masalah sholat nanti kita akan menemukan beberapa doa itu yang tidak dibaca Rasulullah tapi dibaca para sahabat. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, saya melihat ada 70 malaikat berebut untuk menulis pahala itu. Kan nggak diamalkan Rasulullah. Sahabat juga tiba-tiba membaca itu gitu. Tapi Rasul nggak mengatakan itu, nggak saya ajarkan. Tapi justru Rasul mengatakan, ya saya melihat 70 sekian malaikat berebut untuk mencatat amalan itu. Tapi itu kan termasuk sunnah Ustadz. Karena itu kan salah satu sunnah itu adalah silent approval. Jadi kalau selagi Rasulullah tidak melarang berarti boleh. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lagi melakukan itu karena Rasulullah sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi silent approval itu. Ya, tapi kan Rasulullah seakan memberi contoh. Jadi artinya contohnya itu bahwasanya tidak semua yang saya amalkan itu, ya kan? Kemudian yang di luar itu tidak boleh gitu. Dan memang setelah itu kan kemudian dia menjadi sunnah takririyah tadi. Setelah itu, tapi ketika amalan itu tadi diamalkan, itu kan nggak ada konfirmasi dari Rasulullah, gitu. Nggak maksudnya nggak ada contoh dari Rasulullah. Maka ada contoh kalau kita nyangkut di kata contoh, tapi kan kalau sunnah itu kan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan apa yang disetujui. Ya, disetujui. Artinya begini, kalau seumpamanya seperti ada suatu amalan, kita bikin majelis, kita bikin majelis ilmu, gitu. Kita bikin majelis ilmu, yang kira-kira kita tetapkan harinya. Oh, hari ini. Rasulullah kan nggak pernah menetapkan hari. Ada sebagian kan, Rasulullah boleh kita beribadah tapi tidak menetapkan hari. Karena kalau menetapkan hari berarti membuat syariat. Padahal
ya kita menetapkan hari itu untuk kebaikan kita, supaya ada kawan-kawan punya komitmen, atau ini waktu yang luang, waktu yang kosong. Nah ini kan juga nggak ada konfirmasi lagi dari Rasulullah gitu untuk sekarang ini. Kira-kira boleh apa enggak? Akan Boleh, banyak bukan ini, itu kan cuma metode. ya, artinya akan Metode banyak pendukung. amalan yang dilakukan kemudian tidak ada lagi persetujuan. Maka antara dia boleh atau enggak gitu. Tapi karena tadi ada dalil umum dalam sholat, Rasulullah mengatakan itu adalah zikir, tasbih. Sehingga ketika sahabat, oh dalil umumnya Rasulullah nyuruh zikir, nyuruh tasbih. Sehingga ya sudah, beliau membaca sebagian dari zikir, tasbih. Ada seumumnya dalil umum. Kita menuntut ilmu kan. Kita menuntut ilmu, dalil umumnya. Kemudian kita katakan, atau baca Quran. Baca Quran. Seperti ketika orang-orang ngajak untuk baca Quran, baca Yasin di malam Jumat, ya kan? Mungkin kan menyalahkan, kenapa harus malam Jumat? Boleh nggak baca Yasin di hari lain? Oh boleh, tapi kenapa menetapkan hari Jumat? Kan begitu kan masalah. Nah sama juga maksudnya itu tadi, konfirmasi dari Rasul kan boleh tidak sih kira-kira kan? Sudah ada lagi. Tapi dalil umumnya mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka paginya dia diampuni. Malam ini kan tidak ditentukan. Dalil umumnya malam. Malam kapan saja kan. Nah, mungkin ada yang baca di malam Jumat tuh ya itu sebagai bentuknya mungkin sama-sama punya waktu, atau masyarakat terbiasa dengan hari itu kan begitu ya. Nah itu artinya ada dalil umum yang kemudian pretelannya itu masyarakat mencoba untuk menerapkan masing-masing. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan disampaikan Pak Adi, Pak Didi. Ya. Cuma mau ngasih tahu Pak Adi aja udah 11.26. Iya, satu lagi nih terus kita terus. Dan memberitakan hal itu kepada sahabat yang salah dalam tata sholatnya. Dulunya telah dikemukakan di depan. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepadanya, tidak akan sempurna sholat seseorang kecuali dia sebelumnya berwudu dan membasuh anggota itu. Setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini masih bagian dari takbiratul ihram. Ya. Maka kayak di sini ya, Rasulullah membaca Allahu Akbar. Kira-kira boleh tidak lafal lain selain Allahu Akbar? Tidak boleh ya. Tapi kalau untuk baca buku fikih, ternyata ada sebagian ulama yang membolehkan. Karena lafal takbir Allahu Akbar ada Allahul Akbar. Sebagian mengatakan Akbarullah. Akbar Allah gitu. Wallahu alam, tapi saya baca di kitab Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar itu disebutkan. Kalau redaksi-redaksi masih memungkinkan untuk maknanya sama itu dibolehkan. Walaupun ya lebih afdalnya memang Allahu Akbar. Yang nggak boleh itu justru kita memanjangkan lafal A. Allahu Akbar. Karena nanti artinya justru pertanyaan. Karena dalam bahasa Arab A itu artinya apakah. Allahu Akbar artinya Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Itu yang tidak boleh. Tapi Allah alam, ini yang saya baca ya dari kitab Al-Adhkar itu, Imam Abu Hanifah kalau tidak salah mengatakan ya boleh Akbar Allah. Ya boleh berarti bukan salatnya batal, tetapi ya mungkin afdalnya tetap ya Allahu Akbar seperti ini. Maka lafal-lafal seperti lafal umum, contohnya ya ghulam samillah, wahai ghulam, wahai anak laki-laki. Kalau nggak salah Ibnu Abbas atau ya kalau nggak salah Rasulullah ngomong kepada Ibnu Abbas, wahai ghulam, wahai anak kecil, ya itu sepupunya tapi masih kecil. Samillah, sebutlah nama Allah ketika makan. Maksud menyebut nama Allah ini gimana bacaan ketika makan? Bismillah
atau nama Allah yang lain. Kalau Allahu Akbar kan nyebut nama Allah, gitu ya. Jika kita makan, atau Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, ya, kan masuk dalam hadis umum. Sebut nama Allah, pokoknya sebut nama Allah. Cara menyebut nama Allah dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim atau Allah Akbar. Ketika Allahu Akbar kan menyebut nama Allah juga. Nah, ketika Subhanallah juga menyebut nama Allah. Ya, perintahnya kan sebut nama Allah ketika makan. Beda antara sebut nama Allah dengan sebut Bismillah. Ya, sebutlah Bismillah berarti redaksinya harus Bismillah. Ya, tapi kalau sebutlah Allah, ya berarti ya nama Allah lebih umum gitu, istilahnya lebih umum. Ketika mengucapkan Bismillah, ya berarti itu juga menyebut nama Allah. Tapi dengan nama yang lain, ya karena perintahnya umum, maka dia masuk kepada perintah yang umum tadi. Tapi kalau semuanya, kalau makan bacalah Bismillah, nah, kan berarti ya harus Bismillah. Tapi sebutlah nama Allah ketika makan. Ya, nama Allah kan banyak. Nah kadang-kadang redaksi seperti itu. Seperti ketika menyembelih juga kan. Ketika menyembelih itu menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah itu Bismillah atau nah, kalau Bismillah sudah pasti menyebut nama Allah. Tapi kan nama Allah bukan hanya dengan Bismillah. Sehingga ada sebagian yang bolehkan ketika menyembelih Allah. Nah, karena sudah menyebut nama Allah atau Billah. Allahu a'lam. Sama ini Ustaz, sama Anas bin Malik. Bukan sama Abdullah bin Abbas. Oh, sama Anas bin Malik ya. Ya, sama waktu bertamu ke rumah ibunya apa Sulail. Ya, nyuruh makan tuh Pak ya. Tapi betul ya, maksudnya sebutlah nama Allah. Sini ya, sebutlah nama Allah. Artinya bukan bacalah Bismillah begitu. Tapi kalau semuanya kita nyuruh anak kita baca Bismillah, ya nggak salah juga karena Bismillah juga bagian dari nama Allah gitu. Tapi redaksi umumnya tadi ya, sebutlah nama Allah. Sehingga dari nama Allah itu ya umum. Maka seumpamanya setelah sholat gitu kan, kita disuruh untuk berzikir, ya kan? Zikir setelah sholat. Apa saja zikirnya kan ya banyak. Nah, kayak Bismillah juga zikir, Subhanallah, Alhamdulillah. Yang penting zikir kan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir ketika tidur, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Zikirnya apa ini? Ya terserah gitu. Zikir gitu kan. Nah, kalau semuanya dia mengucapkan Allahu Akbar ketika bangun, ketika berarti harus Allahu Akbar. Tapi kalau lafal umum zikir tadi sudah. Maka nanti kita mungkin menemukan doa-doa dalam salat ini Rasulullah memberikan banyak redaksi, ya kan? Iftitah aja nanti banyak akan redaksi, tahiyat juga banyak redaksi, okay. Nanti yang lain juga banyak redaksi yang menunjukkan tadi bahwasanya Rasulullah ngasih variasi zikir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mungkin itu sampai di sini, tapi alhamdulillah kita sudah akhirnya sampai ke takbiratul ihram. Akhirnya kita mulai salat setelah berputar-putar. Iya, persiapan untuk sholatnya memang luar biasa banyak sekali. Tapi tadi banyak hal yang tidak harus menjadi sunnah yang membatalkan atau membuat sholat kita tidak sah. Ada banyak. Oke, kayaknya kita tutup dulu Ustaz malam ini. Teman-teman, kita batasi dulu ya. Kita lanjut minggu depan. Tapi bisa ditutup dengan doa Ustaz. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.